Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Alex Pranozal. Di video kali ini kita bakal kembali ngelanjutin seri pembahasan belajar jaringan komputer dari dasar. Dan di video kali ini kita bakal masuk ke materi mengenai segmentasi network. Pada video-video sebelumnya kita telah mempelajari mulai dari pengenalan IP address, format penulisannya, dan di materi terakhir kita sudah pelajari mengenai subnet mask dan prefix. Dan kita tahu bahwasanya kalau kita nyeting IP address, maka settingan IP address tersebut akan selalu diikuti oleh settingan subnet mask. Artinya, settingan IP address tersebut akan selalu disandingkan dengan settingan subnet mask. Nggak bisa enggak. Dia nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Dia harus barengan dua-duanya. Kalau kita nyeting IP address, maka subnet mask juga harus disetting pada perangkat tersebut. Misal di laptop, di router, di smartphone, dan lain-lain. Nah, format penulisan subnet mask sudah kita bahas pada video terakhir. Begitu juga dengan format penulisan IP address juga sudah dibahas pada video-video sebelumnya. Tapi di sini saya singgung sedikit lagi, kita review sedikit lagi mengenai cara penulisan subnet mask. Sebagai contoh di sini, di slide, contohnya kita punya IP address 192.168.240.95 dengan /24. Nah, /24 ini merupakan salah satu cara untuk menuliskan subnet mask. Kita ada dua cara ya. Yang pertama menggunakan notasi desimal. Desimal itu merupakan bilangan dari 0 sampai 9. Yang kedua menggunakan notasi prefix dengan slash. Ada garis miring dibaca slash. Sebagai contoh di sini kita gunakan /24. Apa maksudnya? Artinya kalau /24 artinya kita punya 24 digit bilangan biner yang bernilai 1. Kalau /28 berarti kita punya 28 digit bilangan biner yang bernilai 1. Kalau /25 berarti kita punya 25 digit bilangan biner yang bernilai 1 dan seterusnya. Nah, kalau kita punya bilangan biner yang bernilai 1 24 digit, maka jadi begini. Nah, ini contohnya. Maka kita punya 1 2 3 4 5 6 7 8. Satu oktetnya 8 tambah 8 16 tambah 8 24. Jadi kita punya 24 digit bilangan biner yang bernilai 1. Kalau di satu oktet ini yang 8 digit ini semuanya 1 nilainya, kalau kita konversikan menjadi bilangan desimal, maka dia bakal menjadi 255. Begitu juga dengan oktet yang kedua. Jadi 255, yang ketiga juga 255. Adapun oktet terakhir karena semuanya bernilai 0, kalau kita konversikan menjadi desimal maka dia bernilai 0. Nah, artinya /24 tersebut sama saja maksudnya dengan 255.255.255.0. Yang beda cuman cara penulisannya. Di laptopnya kita gunakan format subnet mask dengan desimal, di router ada juga yang dengan desimal, sementara di MikroTik nanti kita gunakan notasi prefix. Tapi maksudnya sama. Nah, kombinasi IP address ini dengan subnet mask ataupun prefix nantinya itu bakal berpengaruh ke jaringan komputer kita nanti. Pengaruhnya dia bakal nentuin, bakal berpengaruh ke segmentasi network. Apakah dua buah IP address misalnya nanti berada dalam segmen yang sama atau enggak. Nah, segmentasi network tersebut berpengaruh ke nentuin apakah perangkat tersebut dapat berkomunikasi langsung atau enggak. Kalau beda segmen, maka dia nggak bisa komunikasi langsung. Kalau segmennya sama, maka dia bisa komunikasi langsung. Secara sederhananya begitu dulu kita pahamin. Nah, analogi sederhananya begini. Misal kita punya sebuah ruangan nih, kita sebut saja namanya ruang A. Di ruang A ini ada dua orang di dalam ya, ada si Mas dan si Uda. Karena dia satu ruangan yang sama, tentu si Mas dan si Uda ini mereka bisa saling komunikasi langsung. Bisa langsung komunikasinya. Kenapa? Karena dia berada di satu ruangan yang sama. Apa jadinya kalau ceritanya berubah? Si Mas dan si Uda beda ruangan sekarang nih. Begini, si Mas di ruang A sementara si Uda di ruang B. Apakah mereka masih bisa komunikasi langsung? Tentu enggak ya, karena beda ruangan. Jadi mereka nggak bisa komunikasi langsung. Gimana caranya kalau si Mas dan si Uda mau saling komunikasi? Maka dia perlu keluar ke pintu dulu, masuk ke ruangan B, cari si Uda di sana. Ngobrol lah sama si Uda. Begitu juga sebaliknya, kalau udah mau komunikasi sama Mas, ya kita keluar juga ke pintu, terus masuk lagi komunikasi dengan si Mas. Nah, intinya
Dipahami sekarang, kalau dia di dalam satu ruangan yang sama, maka dia bisa komunikasi langsung. Kalau beda, maka nggak bisa komunikasi langsung dan perlu pintu. Oke, kita ke pembahasan mengenai jaringan komuter. Di dalam jaringan komuter juga begitu. Misal begini, kita punya dua buah komputer, sebut saja namanya PC1 dan PC2. Di PC1 ini kita berikan dia IP address 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.0. Sementara PC2 kita berikan dia IP address 192.168.1.100 alamatnya dengan subnet mask 255.255.255.0. Perhatikan di sini subnet masknya sama, IP-nya beda. Ya. Kita fokus ke PC1 dulu. Kalau kombinasi IP address dan subnet mask yang di PC1 ini kita hitung menggunakan caranya nanti, yang caranya bakal kita bahas di video berikutnya. Ini kalau kita hitung, maka kita bakal dapat ternyata IP networknya adalah 192.168.1.0. Itu IP networknya di PC1. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bakal dapat ternyata kita bisa menggunakan IP yang valid, yaitu dari range 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. IP host valid inilah yang bisa kita pasangi di komputer, di laptop, di PC, di router, di smartphone, dan perangkat lainnya. Kalau IP network nggak bisa dipasangin di situ ya, nggak bisa dipakai. IP broadcast juga nggak bisa dipakai. Yang bisa cuma IP host. Ini. Kemudian kalau PC2 kombinasi IP address dan subnet masknya kita hitung, ternyata kita juga bakal dapat IP networknya adalah 192.168.1.0. Sama ya dengan yang di PC1 tadi. Kita bisa katakan dia berada di satu network yang sama, di satu ruangan logis yang sama. Ruangannya logis ya, bukan ruangan fisik. Bisa jadi PC1 di ruangan fisik, ruang A misalnya, atau lantai 1, sementara PC2 di lantai 10, tapi settingan IP address-nya begini, maka dia dianggap satu ruangan logis yang sama, satu segmen network yang sama. Kembali lagi ke topik pembahasan. Ternyata IP networknya di PC2 ini, host validnya di sana ada dari range 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. Sama juga ya, sama juga dengan di PC1. Maka dengan kondisi begini, maka PC1 dan PC2 kita bisa hubungkan langsung. Tarik kabel, colokkan di PC1, ujung satunya lagi tarik, colokkan lagi ke PC2. Setting IP address begini, maka PC1 dan PC2 ini mereka bisa komunikasi langsung. Contoh di sini, PC1 ngeping ke PC2, alamat PC2 dimasukkan ke sini di parameternya. Ketika perintah ping di command prompt ya, ping spasi 192.168.1.100. Kelihatan di sana ada jawaban reply from IP-nya PC2. Ini menunjukkan bahwasanya dia bisa komunikasi langsung karena berada di satu segmen network yang sama. Apa jadinya kalau subnet masknya kita ubah nih? Sekarang kan 0 ujungnya ya. Gimana kalau yang satu buah ini, satu oktet terakhir ini kita ubah jadi 240. Begini. Ternyata walaupun yang diubah cuma dikit ya, cuma di oktet terakhir, itu pun cuma di subnet mask, IP-nya nggak kita ubah. Ternyata pengaruhnya lumayan. Pengaruhnya gimana? Gini, kalau kombinasi IP address dengan subnet mask yang baru ini, kita hitung, ternyata di PC1 dia punya IP network 192.168.1.0 dengan rank IP valid, IP host dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.14. Perhatikan berkurang sekarang ya. Tadi kan dari 1 sampai dengan 254, sekarang cuman dari 1 sampai dengan 14, berkurang. Itu pengaruh pertama. Pengaruh pertama dari subnet mask itu ke situ, ranknya berkurang.
Kemudian di PC2, perhatikan di sini PC2, kombinasi IP address dan subnet masknya ini kita hitung lagi, ternyata IP network PC2 sekarang bukan 10 lagi, tapi 192.168.1.96. Dan ternyata sekarang IP networknya PC2 dan PC1 ini beda, nggak sama lagi. Ya, ini tidak sama lagi. Maka ini bisa kita katakan udah beda segmen network, beda ruangan secara logis. Karena beda ruangan, berarti apa? Nggak bisa komunikasi langsung ya. Begitu kira-kira. Itu pengaruh yang kedua. Dari perubahan subnet mask ini ternyata ngaruhnya IP networknya juga berubah. Dan kalau kita perhatikan lagi, di IP network PC2 ini, rank IP host valid yang bisa dipakai itu cuma dari 192.168.1.97 sampai dengan 192.168.1.110. Beda juga ya. Tadi dari 1 sampai 254, sekarang cuma dari 97 sampai 110. Artinya berapa tuh? 14 buah IP yang bisa dipakai. Gitu. Nah, apa solusinya kalau beda segmen gini? Dengan analogi tadi, apa solusinya kalau beda ruangan? Maka SIM mas ini sudah perlu pintu buat keluar ruangan ya. Begitu juga di sini. PC1 dan PC2 sekarang dia juga perlu pintu gerbang istilahnya, buat keluar dari segmen networknya ke segmen network yang lain. Nah, pintu gerbang di sini disebut dengan gateway. Gate kan pintu gerbang ya. Nah, pintu gerbangnya itu yang bisa menghubungkan satu segmen network dengan segmen network lainnya yang berbeda, itu kita bisa menggunakan perangkat yang bernama router. Namanya router. Mereknya bebas, ada McRotic, ada Cisco, ada TP-Link, ada Juniper, bebas mereknya. Yang penting namanya router gitu. Nah, kembali ke pembahasan. Misal begini, kita kasihlah router di tengah-tengahnya. Jadi PC1 sekarang udah nggak langsung lagi ke PC2. Tapi dari PC1 connect dulu ke router. Dari PC2 juga connect dulu ke router. Begini topologi sekarang. Kemudian di interface yang mengarah ke PC1, ya, interface router ya di sini. Misal jadi interface Ethernet 1, katakanlah begitu. Contoh ya. Kita berikan dia IP address 192.168.1.1/28. Nah, IP di interface Ether 1 ini itu akan digunakan sebagai alamat pintu gerbang di PC1. Jadi ada parameter tambahan di PC1 tadi. Kalau tadi cuma IP dan subnet mask, sekarang tambah lagi dengan konfigurasi gateway dengan menggunakan alamat si router yang terhubung dengan dirinya. Begitu juga di PC2. Misal PC2 connect ke router, di router ini di interface Ether 2 misalnya. Ether 2 dengan IP address 192.168.1.97. Nah, di PC2 sekarang juga kita tambahin. Kalau tadi cuma IP dan subnet mask, sekarang tambahin juga konfigurasi gateway. Nah, IP yang kita masukkan di konfigurasi gateway ini adalah IP di router pada interface yang mengarah ke dirinya. Jadi mengarah ke PC2. Begitu. Barulah karena udah ada perangkat yang bisa menghubungkan yang beda segmen network, jadi router ini digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih segmen network yang berbeda satu sama lain. Karena udah ada router di sini, maka sekarang PC1 ini kalau ngeping ke PC2 di sini akan ada jawaban. Ini dia, reply from PC2. Maka dia udah bisa komunikasi lagi, udah bisa saling bertukar data, saling berkirim data. Jadi pengaruhnya, perubahan subnet mask tersebut pengaruhnya ke IP network pengaruh, jumlah rank host valid juga berpengaruh. Oke, next. Bagaimana kalau sekarang kita ubah lagi nih? Sekarang IP PC1 menggunakan 192.168.1.100. Kalau tadi kan 1.1 ya. Sekarang jadi 1.100 di ujungnya. Subnet masknya juga kita ubah. Sekarang kita bikin 255.255.255.128. Kalau tadi kan berapa? 240 ujungnya ya. Sekarang kita bikin jadi 128.
berubah juga, IP-nya berubah, subnet masknya juga berubah. Apa jadinya kalau gini? Coba dihitung lagi. Kombinasi IP address dan subnet mask ini kalau dihitung ternyata IP network yang kita dapat nantinya adalah 192.168.1.0. Oke, masih sama dengan IP network sebelumnya. Kemudian rank IP hostnya, IP yang bisa dipakai berapa? Sekarang dapatnya dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.126. Nambah lagi ya. Tadi kan dari 1 sampai 14, sekarang dari 1 sampai 126. Beda. Oke, selesai di PC1. Kita ke PC2 dulu lah. PC2 sekarang IP address-nya adalah 192.168.1.110 dengan subnet mask 255.255.255.240. Subnet masknya masih sama, IP-nya udah berubah. Tadi 100, sekarang jadi 110. Kalau kombinasi IP address dan subnet mask ini kita hitung, maka kita bakal dapat ternyata IP networknya adalah 192.168.1.96 dengan IP host valid dari rank 192.168.1.97 sampai dengan 192.168.1.110. Coba diperhatikan dengan seksama. Ternyata IP network di PC1 beda dengan IP network di PC2. Perhatikan. PC1 IP networknya 0, PC2 ujungnya 96. Beda. Tapi kenapa di gambar yang di atas ini, di sini kok dikatakan bisa komunikasi, ada jawaban nih. Ketika PC1 ping ke PC2, ada jawaban reply from PC2. Padahal segmen networknya beda. Kenapa bisa begitu? Gini, perhatikan begini. Rank IP address di network PC1 adalah dari 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.126. Dari 1 sampai dengan 126. Sementara IP laptop PC2 itu 192.168.1.110. Perhatikan dengan seksama. 192 sama ya. 168 168 1 1 110 1 sampai dengan 126 ada dalam rank ini. Maka PC2, IP PC2 ini bisa dijangkau oleh network PC1 tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan juga di rank host di PC2. Ternyata ranknya dari 192.168.1.97 sampai dengan 192.168.1.110. Perhatikan, ternyata IP PC1, perhatikan, 192.168.1.100 juga ada dalam rank di IP networknya PC2. Karena sama-sama bisa dijangkau, saling bisa menjangkau di sini, maka mereka bisa berkomunikasi. Untuk lebih jelasnya kita coba praktekkan, kita labkan di GNS3. Kita coba buka dulu GNS3-nya. Oke, GNS3-nya udah kebuka sekarang. Name projectnya bebas ya. Gitu aja. Oke, kita perbesar. Kita tarik dua buah komputer, ambil di browse all devices, tarik drag and drop ke dalam lembar kerja, tarik lagi. Oke, kita udah punya dua sekarang. Kemudian kita colok kabel, add link, colok kabel di PC1, colok lagi di PC2. Start all nodes. Oke, kita konsol. Oke, jalan. Kita setting di PC1 dulu. Ini ya. Kita berikan dia IP address dengan perintah IP spasi IP addressnya 192.168.1.1/24. Enter. Oke. Sekarang PC1 sudah desain IP address dengan subnet mask 255.255.250. Kemudian di PC2
setting lagi IP addressnya IP 192.168.1.100 tadi ya, sesuai dengan skenario pertama tadi 1124. Oke, sudah. Subnet masknya 255.255.255.0. Coba kita tes ping dari PC1 dulu. Perintahnya ping spasi IP tujuan 192.168.1.100 yang merupakan IP address PC2. Oke, ada jawabannya. Sukses ya. Kalau kita tes sebaliknya dari PC2 juga sama. Ping 192.168.1.1. Oke, juga ada jawaban. Kenapa? Karena mereka berada di dalam satu segmen network yang sama. Kemudian, kalau kita ubah IP-nya, kita ke PC1 dulu. Kita ubah. IP-nya masih sama, kita ubah prefixnya, subnet masknya jadi /28. Enter. Oke, sudah. Sekarang subnet masknya jadi 255.255.255.240. PC2 juga kita ubah jadi /28. Oke, sudah. Kita coba tes ping lagi dari PC1. Sekarang hasilnya no gateway found. Ini karena di simulator ya. Kalau di real device RTO, request timeout. Kalau di sini no gateway found. Kalau dari PC2 juga sama. Kita tes ping, maka responnya adalah no gateway found. Kita coba setting IP gateway-nya di PC1. Perintahnya IP spasi IP address-nya slash prefix-nya. Kemudian spasi IP gateway-nya. 192.168.1.10. Bebas sebenarnya. Kita pakai 10 aja. Enter. Oke, gateway-nya bebas ya selama masih dalam range IP host validnya tadi. Bisa dipakai. Udah. PC2 juga kita set IP gateway-nya menggunakan 192.168.1.9 berapa tadi? Coba kita cek slide. 97 ya. Ya, 97. 97. Nah, sekarang gateway-nya udah ada. Kalau tadi kan katanya no gateway found ya. Sekarang udah ada nih gateway. Kita coba ping lagi dari PC1 dulu. Ternyata apa jawabannya? Jawabannya adalah host not reachable. Host tidak dapat dijangkau. Dia udah punya alamat pintu gerbang, tapi dia belum punya pintu gerbang. Ingat, pintu gerbangnya apa yang bisa menghubungkan yang beda segmen network? Router. Kita belum tambahkan router di sini. Kalau di tes ping ya masih nggak bisa. Dari PC2 di tes ping juga sama nih. Host not reachable. Ya, sama kan? Oke, kita tambahkan router. Kita klik di browse all devices, kemudian drag and drop router. Oke, kita taruh di sini. Kabel penghubungnya kita klik kanan, kita delete dulu. Kemudian konekkan PC1 ke router, misal kita pilih di Ethernet 1. Kemudian PC2 konek ke router, misal kita pilih di Ethernet 2. Klik kanan router, kemudian start. Klik kanan lagi di routernya, kemudian pilih konsol. Kita tunggu lagi routernya booting. Oke, sekarang routernya sudah berhasil kebuka ya. Kita login dulu di MacRotiknya. Ingat username-nya adalah admin, passwordnya adalah dikosongkan saja. Itu default loginnya. Do you want to see the software license? No. Oke, kita setting IP address di router pada interface yang mengarah ke PC1 dulu ya. Perintahnya IP address add address 192.168 1 titik berapa tadi? 10 ya. Cek dulu deh PC1. Gateway-nya 10, oke. /28 yang dipasangi di interface Ethernet 1. Sekarang tambahkan lagi di interface yang mengarah ke PC2. IP address address 192.168.1.97/28. 97 ya. Coba kita cek lagi di PC2. Ya benar 97. Yang dipasangi ke router lagi ya, yang dipasangi di interface Ethernet 2. Kita cek IP address print. Oke, sudah kepasang 2 buah IP di router tersebut. Sekarang kita coba ping lagi dari PC1 dulu. Kita ke PC1. Ping ke PC2. Sekarang sudah ada jawaban.
Kenapa? Karena dia udah punya pintu gerbang buat keluar. Pintunya router. PC2 juga bisa. Ping, udah bisa juga ada jawaban dari PC1. Oke, 2 kasus sudah kita selesaikan. Skenario terakhir itu yang ini ya, yang di slide. Coba kita slide dulu. Nah, ini yang terakhir tadi. IP PC1 itu 100, ujungnya subnet masknya 128 di belakangnya. Topologinya juga tanpa router, di tengah ini nggak ada. Jadi kita hapus dulu routernya. Kita hapus dulu router, klik kanan stop, klik kanan delete. Yes. Kabelnya langsung lagi ke PC2. Kita ke konsol. Oke, kita ke PC1. IP addressnya sekarang kita ubah lagi, IP 192.168.1.100. Oh, sebentar, saya lupa, ternyata PC2 tadi pakai 1.100 ya. Ya, jadi kita ubah PC2 dulu lah. PC2 berapa tadi? 1.110. IP spasi 192.168.1.110/28, karena subnet masknya juga masih 240 ya ujung belakangnya. Oke, ini sama dengan 128. Kita ke PC1 lagi, kita set lagi IP addressnya 1.100 dengan subnet masknya /25. Beda ya, karena apa? Karena tadi di topologi ujungnya adalah 128 di subnet masknya. Kan sekarang sudah 255.255.255.128. Beda ya. PC1 dan PC2 sekarang beda subnet masknya. Networknya juga beda sesuai dengan perhitungannya tadi. Tapi kalau kita coba tes ping dari PC1 ke PC2 1.110, maka bisa ada jawaban dari PC2. Walaupun beda segmen network, beda subnet mask. Dari PC2 juga sama. Ping lagi ke PC1, ternyata juga bisa. Nah, itulah gambaran mengenai segmentasi network yang kita bahas pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan di komen di bawah. Kalau ada yang keliru perlu diluruskan juga boleh komen di bawah. Kalau suka silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di unlike. Sekian, saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.